له أن محمدا عبده ورسوله amma ba'd. Alhamdulillah kesempatan hari ini bakal asar 27 dari bulan Februari 2024 bertepatan dengan 15 dari bulan Syawal 1445 Hijriah. Kesempatan bakal ini kita akan masuk kepada kitab yang baru. Dan kitab yang baru ini berjudul Al-Akhbarus Sahihatu fi Fadhail Shiyam. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa. Maka kitab ini insya Allah dipelajari dalam beberapa hari ini sampai insya Allah Ramadan. Dan kitab yang ada di depan ini adalah yang berjudul Al-Akhbarus Sahihatu, kumpulan hadis-hadis yang sahih fi Fadhail Shiyam, dari keutamaan berpuasa, yang mana di dalam 68 hadis. Dan insya Allah 68 hadis ini setiap hari kita Senin, dan penulis ma'ruf tertulis di dalamnya. Dan kita masuk sekarang kepada kitab. Kita masuk ke halaman yang kedua. Terdapat di situ muqaddimah dari penulis. Kemudian ada 19 bab. Ataupun di dalam kitab ini ada 2 bab. Babul awal ma'rifatus siyam, tentang definisi dari siyam. Dan yang kedua al-babus tsani fadhailus siyam. Lihat halaman 2. Sebutkan halaman 2. Mana halaman 2? Di halaman yang kedua disebutkan fahris atau matan fahris. Maknanya adalah semua bab yang ada di sini ditulis. Maka disebutkan di halaman yang kedua ada 2 bab. Pertama ma'rifatus siyam, dan bab yang kedua fadhailus siyam. Dan di bab yang kedua fadhailus siyam, di sini penulis menyebutkan tasi'atu asyrata, ai fadilatu tasi'ata asyrata, keutamaan yang ke-19. Berarti ada 19 keutamaan. Dan keutamaan ini dibagi menjadi 2. Keutamaan fi dunya dan keutamaan fil akhirah. Dan di sini penulis barakallahu fikum menulis matan seperti yang antum lihat. Dan nanti di prakteknya dars dia akan memberikan syarah penjelasan. Dan syarah itu telah ada kitabnya. Kitabnya berjudul syarah dari ini adalah Kashful Litham, Syarah Al-Akhbarus Sahihatu fi Fadhailis Siyam. Maka untuk syarah dia tebal, sekitar 208 atau 300-an halaman. Maka kalau difotokopi dan dibagikan mungkin agak berat. Maka alhamdulillah untuk matan ini kita bisa membagikannya dengan mudah. Namun untuk syarah maka lebih baik juga al-ikhwah menulis dari faedah syarah tersebut. Yang jelas kita mempunyai matan, dan dari matan ini kita menjelaskan syarahnya. Maka kita masuk mulai pertama kepada kitab al-matan, Muqaddimatu al-Muallif. Maka di sini muallif
membuat muqaddimah sebelum dia masuk kepada kitab. Kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ashkuru rabbi alladzi wafaqani li talabil ilmi wa hayya'a li sabilahu wa huwa 'allamani ma lam akun a'lamu wa hubbiba ilayya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kana fadlullah alayya adiman wa inna ma khalaqallahu al-khalqa li ibadatihi wa min a'dhamil ibadat as-siyamu alladhi faradahu Allahu 'alal ibadi. As-siyamu huwa ruknun min arkanil Islam al-khamsah walladhi la yakmilul islama al-abdi illa bil ityani bihi fala yuqbalu minal amali illa aswabahu wa akhlasahu fa akhlasuhu ma kana lillahi ta'ala wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa bi'aunillahi jalla wa ala jama'tu fi hadhihi risalah al-qasirah majmu'atun minal hadis as-sahih mimma tata'allaqu bi ahkam siyami Ramadan takunu nakiyatan minal ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah wa samaituha al-akhbaru as-sahihatu fi fadailis siyam. Katabaha Abu Hudzaifah Sa'id al-Bandunji al-Indonesi fi Salith wa Isrun min syahri November 2023 muwafiq tis'ah Jumadil Ula 1445 bima'had Imam Muqbil Al-Wadi'i Darmasraya Sumatera Al-Gharbiyah Indonesia. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Maka inilah muqaddimah dari penulis, yang mana penulis di sini memulai dengan basmalah dan telah kita lewati permasalahan basmalah bahwa penulis memulai basmalah dikarenakan 6 perkara seperti yang telah kita lewati di pelajaran yang lalu dan kita tidak menginginkan untuk membahasnya secara panjang. Ya, kita lewati apa gimana? Awalan basmalah lisitati umur tadkur kama madha ma'ana fi kulli suruhat. Dan begitupun disebutkan setelah basmalah penulis memulai dengan innal hamdalillah. Maka ini dinamakan dengan khutbatil hajah. Dan khutbatul hajah telah datang hadisnya seperti dijelaskan di dalam syarah dari kitab ini bernama Kasful Lisan li Syarhi al-Akhbar as-Sahihah fi Fadailis Siyam. Maka di sana telah disebutkan oleh penulis bahwa khutbatil hajah sumber landasannya hadis Ibnu Mas'ud yang sahih.
Dan permasalahan khutbatil hajah ini yang kita sebutkan tadi, dia disunahkan di mukhotobatin nas, di dalam khutbah, memulai khutbah, seperti khutbatul jum'ah, muhadharah, dan juga akdin nikah, dalam akad pernikahan, dan juga di dalam penulisan. Sehingga bukan dengan lisan saja, tetapi penulisan kitab. Maka di sini penulis setelah memulai dengan basmalah, juga setelah basmalah dengan khutbatil hajah. Dan telah dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya kecil Syarah dari Khutbatil Hajah, dia nukilkan bahwa ini adalah perkara yang sunnah, di mana seorang muslim memulai dari khutbah-khutbahnya dan memulai dari penulisan-penulisan kitabnya dengan khutbatil hajah. Dan begitu pun para salaf seperti Imam An-Nasai dan yang lainnya memasukkan kitab dari kitab sunannya hadis ini dan menyebutkan bab tentang disunahkan mengucapkan khutbatil hajah. Dan begitu juga Syu'bah Ibnul Hajjaj menanyakan kepada gurunya Abi Ishaq As-Sabi'i, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud atau Yalisi. Syu'bah menanyakan bagaimana sunnahnya khutbatul hajah ini, apakah di nikah saja atau di yang lainnya. Maka di dalam hadis disebutkan fin nikah wa fi ghairihi. Maka berkata Abu Ishaq As-Sabi'i, jawabnya adalah di nikah disunahkan dan selainnya. Maka di sini penulis memulai dengan alhamdulillah atau innal hamdalillah khutbatil hajah setelah basmalah, maka ini dari sunnah. Adapun ucapan amma ba'du, maka telah kita bahas juga di pelajaran yang lalu, kalimat amma ba'du adalah faslul kalam, yang mana dia adalah kalam dari pujian kepada Allah dan basmalah, seperti tadi basmalah, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, dan seterusnya. Kemudian kalimat amma ba'du penjeda antara bismillah dan alhamdulillah dan syahadat dengan materi yang akan disampaikan. Maka adapun materi yang akan disampaikan diawali dengan amma ba'du. Maka ini adalah perkara dari sunnah, di mana seseorang jika menyampaikan khutbah atau menulis kitab, setelah dia memuji kepada Allah, lalu dimulai dengan amma ba'du. Maka telah datang hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan ini. Maka di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 7 di awal kitab, bagaimana dia di saat mengirim surat kepada Hiraklin Adimir Rum. Maka di situ disebutkan bismillah min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin Adimir Rum. Kemudian disebutkan alamanita ba'al huda amma ba'du. Maka setelah disebutkan basmalah, kemudian Nabi mengatakan amma ba'du, kemudian masuk kepada inti yang diinginkan. Fa inni ad'uka bidi ayatil Islam aslim taslam. Maka aku mengajak kamu wahai Hirakal untuk masuk kepada Islam, aslim taslam. Masuk Islam kamu akan selamat. Maka ini pendalilan tentang kalimat amma ba'du, yang mana dia datang setelah pujian kepada Allah, basmalah, kemudian masuk kepada materi ditulis amma ba'du.
Ini bentuk tulisan. Dan ini juga yang dilakukan oleh penulis. Penulis menulis amma ba'du. Kemudian baru dia berbicara tentang apa yang dia inginkan.